Perkenalkan, nama saya Nur Cahyani, NIM 900123019, kelas KSS A semester 5. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang individu dalam konteks sosial. Materi ini penting karena membantu kita memahami bagaimana manusia sebagai makhluk sosial dibentuk oleh lingkungannya, sekaligus membentuk lingkungan itu sendiri. Dengan memahami hubungan timbal balik antar individu dan masyarakat, kita merancang pembelajaran, kebijakan, dan pemberdayaan manusia yang lebih efektif. Pengertian individu dalam konteks sosial. Manusia adalah makhluk sosial, artinya perilaku, sikap, dan cara berpikir kita sangat dipengaruhi oleh nilai, norma, dan budaya yang berlaku di sekitar kita. Tidak ada satupun individu yang benar-benar berdiri sendiri tanpa pengaruh lingkungan sosial. Identitas diri, pandangan hidup, bahkan kebiasaan sehari-hari kita terbentuk melalui interaksi dengan orang lain dan simbol-simbol budaya. Jadi, ketika kita berbicara tentang individu, kita tidak hanya berbicara tentang satu orang secara biologis, tetapi juga tentang seseorang yang hidup dalam jaringan hubungan sosial. Selanjutnya yaitu pembentukan diri individu. Pembentukan diri individu berlangsung melalui proses sosialisasi. Yang pertama adalah sosialisasi primer. Proses yang terjadi di lingkungan keluarga, inilah fondasi utama pembentukan identitas diri, nilai moral, bahasa, dan kebiasaan awal kita. Sejak kecil, kita belajar bagaimana bersikap, berbicara, dan bertindak sesuai aturan keluarga. Yang kedua adalah sosialisasi sekunder, yaitu proses yang kita alami di luar keluarga seperti di sekolah, organisasi, tempat kerja, maupun media massa. Pada tahap ini, kita memperluas wawasan, keterampilan sosial, dan nilai-nilai baru. Gabungan kedua proses ini menghasilkan identitas pribadi yang unik sekaligus identitas sosial yang menunjukkan keterikatan kita dengan kelompok. Selanjutnya yaitu peran aktif individu dalam konteks sosial. Individu bukan hanya penerima pengaruh dari lingkungannya, tetapi juga penggerak perubahan atau agent of change. Kita bisa menafsirkan, mengadaptasi, bahkan menolak nilai atau norma yang tidak sesuai dengan keyakinan kita. Di era globalisasi dan media sosial, kapasitas ini semakin besar. Kita dapat menyebarkan ide, berjejaring, dan memengaruhi orang lain dalam skala yang jauh lebih luas dibandingkan masa lalu. Inilah bukti bahwa individu memiliki peran aktif dalam membentuk masyarakat. Selanjutnya yaitu peran ganda individu. Individu memiliki dua peran utama. Pertama, menjaga stabilitas sistem sosial. Dengan mematuhi nilai dan norma yang berlaku, kepatuhan ini membuat kehidupan masyarakat berjalan tertib dan teratur. Yang kedua yaitu mendorong perubahan sosial melalui kritik, inovasi, dan partisipasi aktif di bidang sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Misalnya, siswa yang menyuarakan ide baru di sekolahnya atau masyarakat yang memperjuangkan kebijakan publik yang lebih adil. Pemahaman terhadap latar belakang sosial pendidikan peserta didik membantu pendidik menciptakan pembelajaran yang lebih inklusif. Kepekaan terhadap identitas sosial juga dapat mengurangi konflik dan meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Selanjutnya yaitu individu dan modal sosial. Selain itu, individu berperan dalam pembentukan modal sosial, jejaring, kepercayaan, dan norma kerjasama yang memfasilitasi kehidupan bersama. Partisipasi aktif dalam kelompok. Partisipasi
dalam kelompok formal maupun informal memperluas jaringan dan akses sumber daya. Dengan keterlibatan seperti ini, individu tidak hanya meningkatkan kualitas dirinya sendiri, tetapi meningkatkan kesejahteraan kolektif masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu tantangan modern dan literasi digital. Di zaman modern ini, individu menghadapi tantangan baru seperti perubahan nilai, kemunculan identitas digital, dan arus informasi yang sangat cepat. Media sosial membuka ruang baru bagi kita untuk membangun citra diri, menyampaikan opini, dan berinteraksi lintas batas geografis maupun budaya. Namun, peluang ini harus diimbangi dengan literasi digital dan etika komunikasi. Kita perlu menjaga integritas diri dan memanfaatkan teknologi secara positif agar tidak terjebak dalam informasi yang salah atau perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, selanjutnya dari keseluruhan uraian dapat kita simpulkan bahwa individu dibentuk oleh lingkungannya, tetapi pada saat yang sama juga membentuk lingkungan yang membentuk kembali lingkungan tersebut melalui interaksi, partisipasi, dan inovasi sosial. Pemahaman ini penting sebagai dasar analisis dinamika sosial, perumusan kebijakan publik, dan strategi pemberdayaan masyarakat yang inklusif. Jadi, kita semua bukan hanya produk masyarakat, tetapi juga produsen yang ikut menentukan wajah masyarakat di masa depan. Demikianlah materi kita tentang individu dalam konteks sosial. Semoga pembelajaran ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hubungan timbal balik antara individu dan masyarakat, serta mendorong kita untuk menjadi agen perubahan yang positif. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.